Salam Bapak Ibu sekalian, kita ketemu dengan topik yang mungkin sering kita alami tapi kita nggak tahu, padahal masalah ini banyak sekali kita jumpai dan cukup mengganggu. Apa itu? Yaitu telinga kita jamuran. Telinga jamuran kok bisa? Bukan cuma tembok yang jamuran, ternyata liang telinga kita ya. Pada liang telinga, kulit di situ bisa terjadi jamur. Tumbuh jamur, kalau misalnya bisa kita lihat di gambar, dia itu seperti kayak batang-batang kecil, bintik-bintik yang hitam. Itu biasanya aspergillus atau mungkin yang putih ke kuning-kuningan, ada namanya candida. Biasanya Bapak Ibu, jamur ini tentunya adalah oportunis ya, tumbuh setelah kejadian yang lain. Misalnya ada infeksi atau ada hal yang lain yang mendasari daya tahan tubuh kita yang menurun dan sebagainya. Nah, terutama apa yang bisa kita antisipasi adalah kebersihan telinga. Misalnya kita gampang sekali menggunakan obat tetes telinga. Akhirnya kemudian telinga kita jadi iritasi atau kemudian daya tahan kulit yang memang sudah ada di situ menjadi terkikis sehingga jamur tumbuh di situ. Menggunakan antibiotik tetes telinga yang tidak teratur, suka berkepanjangan atau obat tetes yang lain yang kemudian mengiritasi telinga. Juga misalnya kita habis berenang tidak kering, kita tahu biasanya air di kolam renang ada kandungan kimia yang kemudian tertinggal di dalam. Kita harus keringkan. Nah, cara keringkan yang paling sederhana adalah biasanya kita pakai cotton bud, tapi kemudian itu akan, atau korek telinga, dan itu akan menyentuh kulitnya yang bisa beriritasi ya. Hal yang sederhana adalah barangkali bisa kita menggunakan sesuatu yang membuat telinga kita jadi, kan biasanya lembab dan kemudian basah. Kita keringkan. Kita bisa menggunakan sesuatu yang sederhana supaya tidak menyentuh. Misalnya kita mengambil kertas yang tebal untuk kita kipas ke telinga kita yang basah tersebut. Jadi dia akan dengan sendirinya akan menguap ya, karena basah itu akan kering dengan kipasan seperti ini, dan plus kita tidak menyentuh begitu. Atau bahkan ada yang katakan hair dryer asal jangan yang panas, di setel tidak terlalu kencang dan diarahkan ke arah telinga seperti itu. Intinya harus kering. Potensi yang lain adalah kebersihan telinga kita. Selain korek-korek tadi, mungkin kita menggunakan headset, earbud, headphone yang kotor, atau kemudian bahkan yang sudah menggunakan alat bantu dengar yang tidak bersih ujungnya seperti itu. Jadi masalahnya, dan juga mungkin daya tahan tubuh kita, misalnya ada penyakit tertentu yang membuat daya tahan tubuh turun ya, penyakit yang kena di badan, ada mungkin didasari oleh diabetes, kencing manis dan seterusnya, tapi itu harus dipastikan dulu ya. Selain itu, apa sih yang menjadi tanda-tandanya? Biasanya itu gatal. Yang pertama, telinganya gatal, basah. Terus habis itu makin lama makin mulai sakit, bahkan dia bisa berdenging, dan kemudian disertai ada cairan di dalam telinga kan, basah. Dan kalau sudah seperti itu mulai sakit, mulai rasa penuh, bahkan kurang dengar, dan seperti panas telinganya, atau seperti ada sensasi burning, kayak kebakaran ya, panas perih seperti itu, bahkan bikin jengkel, sakit kepala dan seterusnya. Ya, demikian Bapak Ibu, kita harus antisipasi keadaan seperti yang tadi. Selalulah untuk membersihkan telinga, jangan kalau telinga kan kita nggak bisa lihat, jadi kadang-kadang kita merasa kita sudah pakai apapun, kita malah korek-korek di dalam, akhirnya nyeri jadinya, dan kemudian membuka barrier yang liang telinga kita yang memang sudah diciptakan alami untuk melawan kuman-kuman yang ada, akhirnya kemudian jadi makin tipis. Jadi kebiasaan untuk menetes tanpa kemudian diperiksa dahulu, meneteskan apapun, kemudian mengorek-ngorek telinga, dan apalagi dengan benda tajam, peniti, ujung kunci, jepitan rambut, kotor dan seterusnya, akhirnya bisa menjadi tempat terjadinya infeksi. Kemudian juga kita jaga pada saat mandi kalau bisa, atau berenang, untuk dengan air yang cukup bersih, dan kemudian mengeluarkan air katanya ada yang dipancing kemudian keluar, tapi kalau nggak keluar berarti ada potensi karena tetap basah dan lembab.
Saya rasa itu aja Bapak Ibu, mudah-mudahan ada antisipasi bagi kita bahwa telinga kita bisa jamuran, dan kondisi ini akan cukup membuat kita jengkel karena susah-susah gampang untuk sembuh. Apa yang bisa kita lakukan? Pasti, diagnosa pasti Anda harus periksa ke dokter. Tidak mungkin lewat medsos, mungkin bisa bercerita secara gejala, tetapi kemudian kepastiannya kita bisa menduga ini itu, tetapi kepastiannya tentu harus diperiksa di dokter. Diperiksa di dokter Anda, kemudian dibuat diagnosa yang sesuai dengan keadaan Anda, diperiksa langsung, ditanyai, dilihat, dan kemudian dilakukan treatment. Biasanya dibersihkan telinganya dan diberikan obat-obatan tertentu yang untuk mengantisipasi tumbuhnya jamur dan infeksi yang lain, apakah obat tetes yang dokter kasih maupun obat yang diminum. Saya rasa itu aja Bapak Ibu, sehat selalu, jaga kesehatan, dan kita selalu saling mendoakan. Ora et labora, selalu berdoa dan berusaha. Salam.